Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Jandri Tumangger dalam program Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul Memahami Sifat atau Keadaan Alami Manusia. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana proses manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita membaca ayat hafalan, kita sudah dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Ayat hafalan kita adalah Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jika ayat ini diformulasikan, maka menjadi seperti ini. Tuhan membentuk debu tanah menjadi rupa manusia, kemudian kepada bentukan Tuhan itu dihembuskannya nafas hidupnya, maka itu berubah menjadi makhluk yang hidup. Atau debu tanah ditambah dengan nafas hidup Allah sama dengan makhluk hidup atau manusia. Begitulah ketika Tuhan menciptakan manusia. Lalu kemudian, apa yang terjadi atau apa yang dapat dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan ini dalam arti manusia? Berdasarkan kitab Kejadian pasal 2, dikatakan bahwa manusia itu dapat mengusahakan, dapat memelihara taman yang Tuhan ciptakan, kemudian dapat menamai makhluk yang ada di dalam taman. Mereka juga dapat beraktivitas, mereka juga dapat berbicara dan berinteraksi satu dengan yang lain. Itulah yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup itu yang Tuhan ciptakan, yaitu manusia. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan manusia itu? Sebagaimana yang kita ketahui, Kejadian pasal 3 ayat 6 katakan, manusia itu menjadi berdosa. Dan sebagai akibatnya karena mereka berdosa, Kejadian pasal 2 ayat 17 katakan, manusia itu harus mati. Alkitab membahas dua kematian. Yang pertama adalah kematian karena usia, ini adalah akibat dosa, atau karena kondisi manusia itu sendiri, boleh jadi karena sakit dan lain hal. Dan kematian itu tergambar dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Ketika Kain membunuh Habel dan Habel akhirnya mati. Yang kedua adalah kematian kekal. Dituliskan oleh Roma pasal 6 ayat 23. Dan ini adalah kematian di neraka sebagai upah dosa. Tetapi pelajaran kali ini lebih banyak berfokus pada kematian yang pertama, yaitu kematian sebagai akibat dosa. Jadi kematian karena usia atau karena kondisi manusia. Apa yang kemudian terjadi dengan manusia yang mati? Di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 11 dan 13 dikatakan, manusia yang mati itu seperti beristirahat, tidur, tidak akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang hidup. Kemudian Mazmur 115 ayat 17 katakan, dalam dunia orang mati itu keheningan, sunyi, mereka tidak dapat menaikkan pujian. Kemudian Mazmur 146 ayat 4 katakan, aktivitas mereka terhenti, kembali menjadi tanah, lenyap segala maksud-maksudnya. Kemudian Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, orang mati itu tidak tahu apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat merencanakan apa-apa. Tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan oleh orang yang mati. Tidak ada jiwa atau arwah yang tetap hidup atau eksis dari diri seseorang jika seseorang itu sudah mati. Dan Alkitab jelas memberikan pandangan tentang keadaan ini. Tetapi mungkin ada yang bertanya, lalu apa maksudnya roh kembali kepada Allah dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7?
Kita harus mengetahui bahwa Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 7 adalah menggambarkan proses kematian semua manusia. Jadi siapapun dia, setiap orang proses matinya adalah seperti yang digambarkan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7. Kata roh di sana tidak berarti bahwa ada arwah yang keluar dari diri manusia itu, lalu dia pergi menuju kepada Allah. Tidak, bukan demikian pengertiannya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 adalah kebalikan dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau di Kejadian 2 ayat 7 formulanya adalah debu tanah, kemudian ditambah dengan nafas Allah, maka sama dengan menjadi makhluk yang hidup. Tetapi kalau dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, proses itu dibalik. Makhluk yang hidup dikurangi nafas hidup dari Allah, maka akan kembali menjadi debu tanah, sama dengan debu tanah. Jadi tidak ada yang membingungkan dalam ayat ini. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang arwah yang keluar dari diri seseorang yang mati, lalu dia pergi menghadap Allah, pergi menghadap Tuhan, dan tinggal dalam kekekalan. Tidak demikian adanya. Tuhan memang akan mengaruniakan kekekalan atau keabadian kepada manusia yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai juru selamat, dan menantikan kedatangannya. Tetapi bagaimana cara Tuhan mengaruniakan kekekalan kepada manusia? Tentunya manusia yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Caranya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Orang benar yang mati akan dibangkitkan. Dan orang benar yang masih hidup ketika kedatangan Tuhan, ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, dan bersama-sama akan diubah. Tubuh yang kita miliki sekarang ini adalah tubuh yang dapat binasa, lalu kemudian akan dirubah oleh Tuhan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Lalu kemudian setelah itu, maka akan genaplah firman Tuhan yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lalu kemudian, dengan kondisi tubuh yang sudah tidak dapat binasa, kita akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan ini jelas, bukan seperti yang selama ini kebanyakan orang katakan, ada jiwa yang keluar dari diri seseorang ketika dia mati, lalu menghadap Tuhan, tinggal dalam kekekalan. Tidak. Ketika seseorang itu mati, dia mati dan kembali menjadi tanah, tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya akan bangkit ketika kelak Yesus yang akan bangkitkan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menjadi berkat. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.